Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara pendengar, saat ini Ngabuburit bersama RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan pada hari ke-28 Ramadan 1443 Hijriah ini, dan Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kami, yaitu Bapak Kiai Haji Khotimi MP. Beliau ada dari MUI Kota Bogor. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kiai sudah bisa hadir kembali di studio RRI Bogor. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mangga silakan Pak Kiai pemaparannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba mendiskusikan dan merenungi tentang fitrah ya. Kenapa? Karena setiap mengakhiri bulan Ramadan ya, selalu terungkap dalam komunikasi verbal kita antar sesama setelah sholat Id khususnya adalah ungkapan kembali ke fitrah. Kembali fitrah. Bahkan juga Idnya disebut dengan Idul Fitri. Idon itu kembali, ada ya'udu. Fitri itu identik dengan fitrah. Nah, pertama, apa sih sebenarnya fitrah itu? Kalau bicara fitrah secara bahasa ya, seringkali dimaknai sebagai kembalinya manusia kepada kesucian dan jati diri. Jadi fitrah itu identik dengan kesucian diri. Ini ketika merujuk pada salah satu hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Redaksi yang lain, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam, gitu ya. Bahwa ketika orang itu lahir ya, maka dia membawa predikat fitrah dalam dirinya. Artinya kesucian, belum terapa-apakan. Baru kemudian setelah mengalami proses kehidupan, interaksi, baru dirinya terisi. Entah terisi sebagai ahsanu takwim, manusia baik dengan berbagai amal kebajikan, atau aswala safilin, manusia yang terjerembab dengan berbagai dosa, kesalahan, khilaf. Ini setelah mengalami proses kehidupan. Tapi seorang yang baru lahir, dia fitrah, suci, bersih, tanpa ada embel-embel apapun yang melekat dalam dirinya. Itu. Nah, kalau kita bicara fitrah dalam konteks bulan Ramadan ya, yang mungkin sebentar lagi akan kita bersama-sama mengakhiri ya, semoga diterima oleh Allah amal ibadah kita semua ya. Ada satu penegasan dari Rasul begini. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Ada yang mengatakan dilanjutkan dengan wa ma ta'akhkhar. Tapi yang mu'tamad, yang jumhur, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya, kemudian niatnya betul-betul tulus karena landasan keimanan kepada Allah dan berharap ridha Allah, berharap kemurahan Allah, maka balasannya adalah ampunan dari Allah. Ampunan dari berbagai dosa. Itu siang harinya. Malam harinya ada enggak? Landasan dalil ada. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, Rasul menegaskan man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan ya, dengan penuh ketulusan, keimanan, mengharap ampunan dan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siangnya kita diminta puasa, balasannya adalah ampunan. Malamnya kita diminta menghidupkan, maka ada berbagai macam aktivitas, ada sholat tarawih, ada tadarus dan sebagainya kan. Ada itikaf juga. Itikaf itu kan karena memang balasannya adalah ampunan. Maka ketika siang dan malam itu mampu kita optimalkan di bulan Ramadan, Rasul menegaskan kembali nanti orang-orang pada hari raya Idul Fitri. Nah, semoga ini kita bisa menghadapinya dengan penuh hikmat ya.
orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan masuk kepada Idul Fitri itu kayaumin waladathu ummuhu, bersih kembali, suci kembali sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Nah, inilah yang kemudian diidentikan dengan fitrah yang dimaksud, yang kemudian kita kenal dengan Idul Fitri. Jadi kembali seperti bayi yang baru seperti lahir. bayi bersih kembali, tidak ada noda, karena sudah Allah ampuni. Nah, itu. Nah, inilah juga kemudian yang menjadi rahasia kenapa saat Idul Fitri kita itu bermaaf-maafan, dan Rasul mencontohkan. Bahkan Rasul mencontohkan kita berangkat ke tempat untuk melaksanakan sholat id, berangkatnya dari sebuah jalan, pulangnya dari jalan yang berbeda. Kenapa? Agar semakin banyak kita berjumpa dengan orang, semakin banyak kita saling bermaaf-maafan dan saling bersilaturahmi. Begitu ya Pak Ustaz. Kenapa demikian? Nah gitu. Karena begini, ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita karena aktivitas puasa kita, menghidupkan malam Ramadan kita, kan gitu. Tapi dosa dengan sesama kan belum Allah ampuni. Iya, betul. Karena kan sudah dengan jelas dan tegas dalam agama kita, Allah akan mengampuni dosa apapun, tapi dosa antar sesama manusia belum bisa diampuni oleh Allah kecuali setelah saling memaafkan dan saling membebaskan. Nah, di situ. Oleh karena itu, kita belum menyandang predikat fitrah, kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian diri, jati diri yang tanpa noda, ya. Kalau belum paripurna, belum komprehensif. Artinya apa? Dosa dengan Allah sudah terampuni misalnya. Semoga kita semua menjadi golongan ini ya. Dosa dengan Allah diampuni karena aktivitas dan intensitas Ramadan kita. Tapi dosa sama manusia, hakul adami belum ya, Pak. Oleh karena itu, maka ketika memasuki Idul Fitri bulan Syawal, kita bermaaf-maafan. Kita bermaaf-maafan, saling silaturahmi. Dengan harapan apa? Dosa dengan Allah kita berharap ampunan dan mendapatkan ampunan. Kesalahan antar sesama manusia kita sudah saling memaafkan. Nah, kalau sudah dua hal ini, maka inilah yang dimaksud dengan fitrah tadi. Substansi fitrah itu di situ sebenarnya. Kembali suci. Kembali suci, kembali normal bersih. Katanya ya, Pak. Ya, betul. Ya. Karena kan begini, ya, dalam diri kita ada hati. Kalau Imam Al-Ghazali dalam berbagai karyanya di Ihya, di mana-mana, termasuk hampir semua pakar-pakar dan tokoh-tokoh ulama-ulama kita menggambarkan hati itu seperti cermin, Bu. Cermin. Iya. Jadi cermin itu ketika bersih, sebersih-bersihnya, mengkilat itu akan mudah menangkap cahaya, ya. Yang dimaksud cahaya di sini kan cahaya hidayah Allah, anugerah Allah, inayah Allah, kan begitu ya. Sehingga kalau hati kita bersih, ya, maka hati ini akan mudah menangkap cahaya inayah Allah, cahaya hidayah Allah, dan anugerah-anugerah lain yang bersifat nurullah. Tapi ketika satu kali saja kita berbuat dosa, maka akan ada satu titik di hati kita. Semakin sering kita berdosa, semakin banyak noda-noda. Ya, kalau sudah semakin banyak, maka noda itu akan menyelimuti hati kita. Nah, kalau sudah hati terselimuti oleh noda, nah di sini masalahnya, maka hati tidak akan berfungsi lagi sebagaimana fungsi cermin. Tidak akan mampu menyerap inayah Allah, hidayah Allah, anugerah Allah, kan begitu. Itu ya, Pak. Nah, kalau sudah hati gelap, itu akan berdampak pada perilaku kita, berdampak pada etika kita, berdampak pada keseharian kita, termasuk berdampak pada komunikasi ubudiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga sebaliknya, semakin hati itu bersih, semakin cemerlang, akan semakin lembut, akan semakin mudah menangkap cahaya Allah, hidayah, inayah Allah. Efeknya apa? Ini akan berdampak pada keseharian kita. Keseharian kita semakin baik,
semakin stabil, semakin santun, semakin takorup, tawakal semakin kuat, qanaah semakin kuat, sabar semakin kuat. Itu ketika hati mampu bersih sebagaimana cermin. Nah, oleh karena itu puasa itu kan tadi diharapkan itu. Ya, dengan ampunan Allah kita sedikit demi sedikit noda-noda yang ada di dalam hati itu dibersihkan, ya. Dengan ampunan Allah, baik karena ubudiyah kita di siang hari lewat puasa maupun karena aktivitas ubudiyah kita di malam hari, iktikaf kita, itu kan diharapkan mampu mendapatkan ampunan Allah. Sehingga dengan demikian noda yang menyelimuti hati kita itu sedikit demi sedikit kita bersihkan. Artinya kalau selama ini hati kita buram karena noda yang menyelimuti begitu luar biasa banyak, maka Ramadan adalah upaya penghapusan termasuk kesalahan terhadap semua manusia. Nah, kalau sudah hati bersih, mengkilat seperti cermin, mampu menangkap cahaya Allah, nurullah, dan menjadi lembut, kan berdampak kepada keseharian kita. Hablum minallahnya bagus, kondisi batin dan spiritual kita bagus, hablum minannas juga akan bagus. Nah, inilah fitrah sebenarnya.